Shalom saudara, apa kabar? Pasti luar biasa. Dimanapun kita berada, saat kita mengandalkan Tuhan, terjadi perbedaan. Kita diberkati, kita dilindungi, kita dijagai. Amin. Kita akan menikmati firman Tuhan. Sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kami boleh menikmati firman-Mu. Urapi hamba-Mu, taruhkan perkataan-Mu di atas mulut bibir hamba-Mu, sehingga sungguh melalui kebenaran firman-Mu, Bapak, siapapun, dimanapun jemaat-Mu berada, kalau mereka percaya, mereka semuanya diberkati, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dan Nabi Yesus kami siapkan hati kami. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan. Amin. Terus, mari buka bersama dengan saya firman Tuhan dari Yohanes 19. Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan 12. Yohanes 19 ayat 4 sampai dengan 12. Saya tunggu sampai saudara menemukan ayat firman Tuhan. Dimanapun saudara berada, firman Tuhan, kalau saudara berkesempatan untuk menemukan Alkitab, saudara membukanya, kita akan sama-sama. 19 ayat 12, ayat 4 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar, bermahkotakan duri, dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan penurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Haleluya. Saudara, inilah saat-saat di mana Tuhan Yesus akan disalibkan. Hari ini kita merayakan Paskah. Saudara mengerti arti Paskah? Paskah, kalau dalam bahasa Ibraninya, Mesah, ya, Mesah, Pesah, itu bahasa Ibraninya. Kalau bahasa Yunaninya, Paskah. Paskah dimulai adalah saat di mana Allah memerintahkan Musa untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Dan Firaun tidak mengizinkannya. Sampai akhirnya Tuhan memberikan 10 tulah. Baru Firaun mengizinkan. Dan tulah yang terakhir adalah kematian daripada anak sulung yang membuat Firaun jadi jamah, dilembutkan, dan akhirnya dia mengizinkan umat Israel keluar. Dan sudah umat Israel keluar dari Mesir, Tuhan memerintahkan Musa untuk, inilah Paskah yang pertama, memerintahkan Musa dengan makan roti tidak beragi dan persembahan kambing domba. Persembahan kambing domba. Itu dia, jadi korban kambing domba dan makan roti tidak beragi. Itulah awal Tuhan memperingatkan keluarnya umat Israel dari Mesir dengan Paskah ini, yaitu dengan makan roti tidak beragi dan korban daripada anak domba. Saudara, perjanjian baru, Paskah, adalah penebusan dosa kita, penebusan umat dosa daripada umat manusia dengan kematian daripada Tuhan Yesus, dengan darah Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus menyelamatkan kita
Dan kematian Tuhan Yesus itu sebagai korban domba perjanjian baru. Jadi dengan kata lain, Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia untuk supaya dia bisa mati. Dengan kematian daripada Tuhan Yesus, itu menebus dosa saudara dan saya dan membuat kita diselamatkan. Jadi judul khotbah saya pada hari ini, kesempatan ini adalah kematian Yesus menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Kematian Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya, mengampuni dosa saudara dan saya. Ini terjadi. Saudara pernah nonton cerita? Saudara pernah nonton film? Kalau kita nonton film, umpamanya Escape from Alcatraz, okay? Melarikan diri dari penjara Alcatraz, melarikan diri dari penjara yang paling ketat. Itu film akan bercerita, diawali bagaimana hari lepas hari membuat satu rencana, terus sampai akhirnya dia bisa meloloskan diri. Kalau saudara mendengar cerita film silat, orang yang lemah, tidak berdaya, orang tuanya meninggal, dibunuh, dari orang yang lemah, akhirnya proses demi proses ketemu dengan guru, belajar, dan akhirnya dia menjadi pendekar yang paling luar biasa dan bisa membalas dendam. Bedanya dengan Yesus, saudara, ini luar biasa. Kalau tadi cerita-cerita film dari nol sampai menjadi besar, dari kecil bisa menjadi besar, dari lemah bisa menjadi kuat. Itu dari yang tidak berdaya sampai bisa kuat. Kalau Yesus beda, dari yang kuat, gimana caranya supaya dia bisa mati? Ini kebalikan daripada pola pikir kita. Kalau kita dari 0 menjadi 100, kalau Yesus dari 100, bagaimana caranya untuk bisa 0? Dari pribadi yang luar biasa, bagaimana caranya untuk dia mati? Ini yang gak pernah ada dalam pikiran kita. Dan berapa banyak kita orang-orang percaya tidak mengerti jalan pikiran daripada Tuhan. Sampai setan pun tertipu. Dia berpikir dengan matinya Yesus, dia menang. Tapi dia salah. Kematian Yesus justru bukan dia kalah. Kematian Yesus justru itu kemenangan buat kita umat manusia. Makanya firman Tuhan, kenapa dia berkata seperti ini? Matius 23, lihat. Lukas 23. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sesungguhnya inilah yang terjadi. Sesungguhnya inilah yang kita alami di dalam dunia ini. Seringkali kita tidak mengerti jalan pikiran daripada Allah. Seringkali kita tidak mengerti bagaimana mungkin kita naik ke atas. Bagaimana mungkin kita naik sukses berhasil ke atas tinggi. Harus melalui turun bawah ke jurang dulu. Bagaimana mungkin kita naik dengan mengawali dengan turun ke bawah. Itu tidak pernah bisa kita pikirkan. Dan itu yang terjadi. Saudara, berapa banyak kita tidak mengerti itu rencana Tuhan. Dan hari ini saudara, kita melihat dia datang untuk mati. Dan proses kronologi, bagaimana tahapan-tahapan, bagaimana dia membuat yang kuat, dia yang hebat luar biasa sampai dia mengosongkan diri dan dia mati di atas kayu salib. Jadi, kalau saja kita tidak mengerti, dari awal kita penuh dengan pertanyaan dan pertanyaan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita awali yang pertama. Coba kita lihat sekarang. Ini Matius 10 ayat 1 dengan 4. Lihat, Matius 10 ayat 1 dengan 4. Yesus memanggil ke-12 murid-muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Yesus memanggil muridnya, memberikan kuasa untuk mengusir, berkuasa, mengusir, menyembuhkan orang sakit,
Inilah nama ke-12 murid itu ya. Pertama Simon disebut Petrus, Andreas, saudaranya Yakobus, Zebedius, Yohanes dan saudaranya Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, mengucukai Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lihat saudara, Yudas yang mengkhianati dia. Jadi dari sejak awal, Yesus tahu dia akan berkhianat. Saudara jujur, ini yang gak pernah bisa masuk dalam pikiran kita. Kalau kita tahu dalam perusahaan kita, ada satu orang yang bakalan menjadi pembelot, ada satu orang yang akan menjadi membuat perusahaan kita rugi. Sejak awal, sedini mungkin, kita akan berhentiin dia. Kita tidak akan memperkerjakan dia. Kita akan PHK dia. Tapi Tuhan kok beda. Inilah, di luar daripada pikiran kita. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka pikirkan. Apa yang kita pikirkan sebagai manusia yang kita pikir benar. Tapi justru itu salah di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita pikirkan itu salah. Tapi justru itulah yang benar di hadapan Tuhan. Kita berpikir, Tuhan salah. Kenapa Yudas tidak diberhentikan dari awal? Kenapa dia dibiarkan seperti itu? Dan akhirnya Yesus disalibkan. Yesus dijual. Yesus dikhianati. Saudara, di dalam pikiran Tuhan, Yudas adalah orang yang paling penting buat keberhasilan rencana daripada Allah. Bedakan pikiran kita. Buat kita, itu musuh kita. Buat kita, itu yang harus ditumpas. Tapi buat Tuhan, itu yang dia perlukan. Bukan Tuhan jahat, tapi Tuhan sudah memberikan peringatan dan peringatan. Lebih baik dia tidak lahir. Itu yang terjadi. Tapi dia tetap. Saudara, ini yang gak masuk dalam pikiran kita. Kita lihat lagi saudara. Yohanes 18. Kita lihat Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan 6. Berapa banyak hal-hal yang tidak pernah kita bisa berpikir. Karena apa? Karena kita tidak mengerti apa yang Tuhan inginkan sebenarnya. Karena pola pikir dia dan pola pikir kita berbeda. 18. Yohanes 18 ayat 4 sampai dengan 6. Maka Yesus yang tahu semuanya akan menimpa diri dia, maju ke depan dan berkata kepada mereka, siapakah yang kamu cari? Jawab mereka, Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Yudas yang mengkhianati dia berdiri dan dari jauh dan bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Lihat saudara, hanya dengan berkata, kamu cari siapa? Yesus, akulah dia. Rubuh semuanya. Kita bisa melihat bagaimana powerfulnya Tuhan kita Yesus. Tetapi kenyataannya yang kita lihat, saat ditangkap diam saja, saat disalibkan, dipecut, menderita dia diam saja, disalibkan di atas kayu salib dia diam saja, bahkan sampai mati dia diam saja. Sepertinya orang lemah banget. Timbul dalam pikiran kita, kenapa Tuhan tidak lawan? Tiup Tuhan, mati mereka. Kenapa diam saja Tuhan? Inilah saudara. Ini yang kita tidak pernah kita berpikir. Tuhan, inilah tahapan-tahapan yang dimana Tuhan perlukan. Untuk membuat dari yang kuat menjadi lemah. Untuk yang hebat menjadi mati di atas kayu salib. Bukan dari yang lemah menjadi kuat. Tapi yang dari kuat menjadi lemah. Saudara, seringkali kita melihat adalah masalah kita. Tapi Tuhan melihat tujuan daripada masalah. Saya ulang lagi. Seringkali kita melihat masalah kita, problem kita, pergumulan kita. Tapi Tuhan lihat masalah bukan dari sudut masalah, tetapi dari tujuan daripada masalah itu apa. Buat kita, Yesus ditangkap masalah. Tapi Tuhan, Yesus lihat ditangkap. Artinya apa? Tujuan daripada kedatangannya dia sudah makin dekat. Harinya sudah makin berhasil. Jadi sudah makin dekat. Hampir selesai. Beda sekali saudara. Kita sering bersungut-sungut dan berkata, Tuhan lawan. Ciuk mereka Tuhan, bunuh mereka. Tapi justru mereka lah adalah anak-anak tangga di mana tujuan daripada Tuhan untuk mencapai finish itu mereka diperlukan. Tuhan memerlukan imam-imam, tua-tua, ahli Taurat, orang-orang Farisi. Tuhan memerlukan orang-orang Yahudi yang berkata, salibkan.
Tuhan memerlukan mereka. Tapi buat kita akan berkata, kurang ajar, kurang ajar, kurang ajar. Kata-kata kotor akan keluar dari mulut kita. Beda, karena kita tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Amin. Bahkan yang terakhir kita lihat, Yohanes 19 ayat 9 sampai dengan 10. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena aneh sekali, tidak memberi jawab kepadanya. Terus, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Apa kata Yesus? Yesus jawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Seringkali kalau kita ketemu dengan orang-orang yang mau menolong kita, dia punya niat baik untuk menolong kita. Tetapi yang terjadi adalah kita menutup diri, tidak cerita, tidak minta, tidak berharap. Sampai orang bingung, kenapa dia aja? Kamu tahu gak sih bahwa aku berkuasa untuk menyalibkan engkau. Aku berkuasa untuk membebaskan engkau. Apa kata Yesus? Kau tidak punya kuasa atas diriku kalau tidak diberikan kuasa dari Allah, dari surga. Wow, luar biasa. Inilah tahapan-tahapan yang dimana diperlukan untuk mencapai tangga yang Tuhan inginkan, keberhasilan. Finish, selesai. Dari nol, dari kekuatan yang luar biasa, Tuhan Yesus yang luar biasa, powerful. Dan dia mengosongkan diri sampai nol dan dia mati di atas kayu salib. Beda dengan kita. Kita yang dari 0 mau mencapai 100. Kalau dia dari 100 mau mencapai 0. Kita sering kali melihat adalah masalah kita. Tapi yang dia lihat adalah tujuan daripada masalah itu. Kita lihat yang terakhir, kita lihat Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan 7. Kejadian 37. Kita lihat Kejadian 37. Ayat 5 sampai dengan gitu. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf dan lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci kepada mereka. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpiku yang kumimpikan ini. Tampak sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku, tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas kamu, sekalian mengelilingi sujud menyembah kepada berkasku itu. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Saat dapat nubuatan dan mimpi seperti itu, kita akan berkata, yes! Kalau kita dapat nubuatan seperti itu, artinya kita punya power, kita punya kuasa. Berkas daripada saudara-saudara kita nyembah. Artinya apa? Kita tuh lebih tinggi daripada mereka. Kita lebih hebat daripada saudara-saudara mereka, daripada kakak-kakak mereka. Kita akan berkata, aku akan jadi seperti apalah. Bahkan di dalam ayat ke-9, mimpi yang kedua, matahari dan bulan itu berbicara ayah dan ibu. Dan ke-11 bintangnya menyembah kepada bintangnya dia. Dia akan berkata, wow, aku akan jadi seperti apa? Aku akan jadi seperti apa? Itu yang ada dalam pikiran dia. Tapi kenyataan yang dihadapi adalah dia dijual jadi budak. Dia dijual jadi budak. Orang yang merdeka dijual jadi budak. Dan dia jadi budak daripada Potifar di sana. Orang yang biasanya dilayani, orang biasanya yang hidup mewah, diberkati. Tiba-tiba harus kerja keras. Dan orang yang harus tadinya merdeka harus terkukung di sana di penjara dan tidak bisa bebas. Saudara, kalau kita lihat seperti ini, yang kita lihat adalah masalah. Tapi di mata Tuhan, itulah tujuan daripada semuanya. Harus melewati itu semua. Dari penjara, difitnah. Maksud saya, dari perbudakan, difitnah, dipenjara, dilupakan. Saudara, bukan makin tinggi, makin turun, makin turun, makin turun. Kalau kita berpikir seperti itu, kalau kita melihat, kalau kita melihat itu cuma dari sudut masalah, kita akan stres. Kenapa mimpiku jadi seperti ini? Apalagi kalau orang Yahudi, budak, di penjara, jangan harap bisa bebas. Harapan udah habis sama sekali. Saudara, kita kalau melihat berfokus kepada tujuan, kalau kita berfokus kepada masalah, kita akan stres gila. Tapi kalau kita berfokus kepada tujuan daripada masalah, kita akan melihat ada harapan. Kenapa? Tuhan memakai dia jadi budak. Tuhan memakai dia jadi di fitnah. Tuhan memakai dia di penjara. Bertemu dengan raja punya tukang minum, juru minum, dan juru sajik. Ya.
Karena dia di penjara, ada mimpi. Dari penjara, dia diangkat Tuhan luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Hari ini, saat kita merayakan Paskah, saudara sudah siap mengerti apa yang Tuhan inginkan. Berapa banyak doa-doa kita, berapa banyak pengharapan kita, berapa banyak janji-janji Tuhan. Tetapi yang kita hadapi kenyataan berbeda, bertolak belakang. Jangan takut, jangan undur, jangan kecewa. Karena kita tidak maha tahu. Dia tahu dengan jelas jalan hidup saudara dan saya. Dan dia tahu rancangan apa yang ada di hadapannya mengenai saudara dan saya. Rancangan bukan rancangan kecelakaan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, hadapi hari-harimu. Ingat, Paskah, dia mati buat saudara. Dia tebus dosa saudara dan saya. Jangan jual Yesus oleh karena doamu tidak dijawab. Jangan salibkan Yesus oleh karena sakitmu tidak disembuhkan. Tetapi percayalah, cepat atau lambat tidak pernah terlambat. Tuhan pasti menjawab doa kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak. Paskah mengajarkan kepada setiap kami, Engkau yang luar biasa rela mengosongkan diri hanya untuk supaya bisa mati. Dengan kematianmu dosa kami dihapuskan. Dengan kematianmu kami diselamatkan. Dengan kematianmu dunia dikuasai kembali oleh Engkau. Terima kasih Bapak. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami berfokus kepada masalah-masalah, tetapi kami diajarkan hari ini untuk melihat tujuan daripada masalah untuk mendidik kami. Tujuan masalah bukan untuk menjatuhkan kami. Tujuan masalah untuk membawa kami ke jalan yang lebih dan lebih diberkati lagi. Terima kasih. Berkati jemaatmu di mana mereka berada. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Roh ketakutan, kekhawatiran, roh kecemasan, roh kekecewaan, patahkan kuasa dalam nama Yesus. Dan berdoa untuk negara kami, Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Dokter, Suster, dan semua jajaran sampai yang terendah. Tutup bungkus negara kami dengan kuasa darah-Mu. Pulihkan ekonomi. Dan kami percaya negara kami dijagai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur untuk haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan, saudara. Sampai jumpa dalam sesi yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Shalom.